Kalau punya utang itu otak jadi nggak kreatif gitu loh. Kita mau mikir sesuatu, mau mikir fokus ke solusi jadi susah karena mikirnya utang ya. Besok bulan depan angsuran gimana dan sebagainya. Malah bingung ya. Gak iso kreatif, gak iso pinter. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Yang. Saya ucapkan terima kasih dan hari ini acaranya kita ngobrol santai ya. Oke, saya akan bahas ini satu topik di era zaman sekarang ini, di era modern ini, di mana riba ya. Riba itu benar-benar orang banyak yang dilema di situ ya, dilema. Contohnya nih rumah aja, rumah. Pikirannya masih kalau nggak KPR nggak bisa beli rumah gitu ya. Kalau nggak bisa KPR nggak bisa beli rumah. Padahal sebenarnya ketika kita melihat ya, saya punya banyak teman-teman yang KPR ternyata tidak selesai, tidak selesai. Dan banyak juga yang berujung dilelang ya. Dilelang, propertinya dilelang. Nah, artinya gini teman-teman, sama seperti properti, sama seperti kendaraan ya. Kalau kita kredit pakai leasing atau kredit pakai bank, itu sebenarnya memang kendaraannya kita naiki. Itu setuju ya. Kendaraannya kita naiki, rumahnya kita tempati. Tapi sebenarnya itu belum milik Anda. Itu masih miliknya bank atau miliknya leasing. Ya. Karena Anda belum pegang akte kelahirannya atau suratnya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terus solusinya bagaimana, Mas? Solusinya adalah menunda gitu ya, menunda. Jadi jangan dipaksakan karena memang riba itu bahayanya luar biasa. Selain dosa ya, selain dosa dari Allah Subhanahu wa taala, riba itu kalau kita punya utang, itu pikiran akan jadi luar biasa. Percaya nggak percaya, mungkin ada juga udah mengalami bahwa kalau punya utang itu otak jadi nggak kreatif gitu loh. Kita mau mikir sesuatu, mau mikir fokus ke solusi jadi susah karena mikirnya utang ya. Besok bulan depan angsuran gimana dan sebagainya. Malah bingung ya. Gak iso kreatif, gak iso pinter. Bingung, mau pinter bingung. Nah, terus saking bingungnya orangnya jadi pemarah, jadi emosian ya. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi emosian, pikirannya jadi nggak bisa jernih. Terus orangnya cenderung menutup diri ya. Kalau ada debt collector datang, ada di rumah terus pura-pura nggak ada, begitu. Jadi bingung, ketakutan, bingung ya. Kalau misalnya pembayaran pas lancar ya nggak bingung. Nah, solusinya gimana, Mas? Kalau kepengen punya mobil, punya rumah ya. Kita bahas yang punya mobil dulu ya, kalau punya mobil. Nah, awal ini Anda harus tahu dulu nih, fungsi mobil ini untuk apa ya. Fungsi mobil ini untuk apa? Apakah untuk bekerja, untuk menghasilkan uang lebih, misalkan untuk media transportasi, atau mungkin pickup untuk membawa barang dagangan ke konsumen, atau mobil ini cuma buat gaya, cuma buat gayaan. Kelihatan orang sukses karena punya mobil gitu. Wah, ini orang sukses nih punya mobil. Yang mana gitu ya? Yang mana? Atau udah jenuh, udah males pakai mobil yang lama, pengennya ganti mobil yang baru gitu. Itu juga bisa. Itu berarti kan masuknya ke gaya hidup ya, bukan ke kebutuhan. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Nah, kalau saya pribadi adalah membeli second ya, membeli cash tapi second, membeli cash atau membeli cash second, itu saya pribadi, karena saya memang tujuannya adalah untuk fungsi, untuk manfaat. Jadi saya nggak ini ya, jadi ini
second nggak apa-apa ya, misalkan wah ada lecet, ada minus pemakaian, terus apa joknya masih ada sobek dikit gitu ya, yang penting mesinnya masih oke. Jadi biasanya kalau beli mobil second itu saya bawa temen teknisi atau bengkel untuk cek dulu itu mobil siap jalan nggak gitu, masih oke nggak, oke masih oke gitu ya, ya udah beli. Itu mending lebih baik gitu. Nah, harganya berapa mas? Ya mungkin harganya senilai DP mobil baru gitu ya. Mungkin harganya bisa jadi senilai DP mobil baru. Tapi saya kan dapatnya cash. Oh ya maksudnya ya. Jadi tidak memaksakan kehendak harus beli baru. Kenapa? Karena kalau beli baru itu Anda kan kena inflasi, akan nyusut itu harga mobilnya. Kalau beli second pun juga menyusut. Kita beli cash, beli second juga menyusut. Tapi penyusutan itu nggak terlalu sedalam kita beli mobil baru. Ya silakan dicoba gitu ya. Ini teman-teman juga udah mengalami, oh iya mas aku beli mobil second tak jual malah untung gitu. Ada juga yang dijual malah untung ya, beli mobil second dijual untung 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta. Ataupun kalaupun menyusut itu nggak terlalu jauh dibanding dengan mobil baru. Itu beda setahun, beda 2 tahun aja udah jauh, turunnya udah banyak gitu. Nah begitu juga dengan rumah ya. Istilahnya gini, kalau rumah kan nanti ada ini ya, caranya beli tanah dan sebagainya. Kita bahas yang mobil dulu. Atau kalau nggak bisa cash, kan ini kan hari ini zamannya pandemi gitu ya, banyak yang lagi butuh duit. Anda bisa beli dengan cash tempo. Jadi di tempo, bukan riba ya, nggak boleh ada denda, nggak boleh ada keterlambatan bayar kita didenda, atau ada apa-apa mobilnya disita, nggak boleh gitu ya. Jadi biar menghindari dendanya di situ, ribanya di situ ya, cash tempo ya. Saya beli tapi dicicil dalam arti fix, boleh ya dicicil. Jadi misalkan mobilnya harganya 40 juta, dicicil 4 juta selama 10 bulan ya, 4 juta itu boleh, dan itu tidak riba gitu ya. Itu kalau kena denda terus kita berbunga dan sebagainya, itu jadi riba. Nah, efeknya nanti kendaraannya itu jadi gak berkah, biasa jadi sering rusak, tabrakan dan sebagainya ya. Itu saya udah mengalami hal itu ya. Jadi kalau bisa pastikan cash atau ditunda dulu, atau cash tempo seperti itu ya. Nah kalau rumah kalau belum bisa membangun rumah dan sebagainya, gini loh, kita itu berpikir Allah itu kan maha kaya gitu lah. Allah maha kaya, dan bumi itu diciptakan untuk ditinggali manusia. Mobil, rumah, tanah, apalagi semuanya ini kan ada di bumi ini untuk dibeli manusia, setuju ya? Nah tinggal manusianya ini bagaimana kemampuannya untuk membeli. Nah kalau belum bisa beli rumah ya beli tanah dulu, kumpulin beli tanah, misalkan kumpul 50 juta, 80 juta ya, pelan-pelan beli tanah dulu. Loh mas terus gimana ya, ngontrak dulu aja gitu. Kalau misalkan pengen punya tempat tinggal yang aman, yang nggak kena riba, yang enak, yang adem ditempati ya, ngontrak dulu aja. Seperti saya dulu juga contractors, ngontrak ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana ya. Karena memang waktu itu dananya belum ada untuk beli gas ya. Jadi ngontrak dulu. Nah, punya uang, beli tanah, dibangun, nah, punya rumah deh gitu ya. Jadi pelan-pelan saja, tidak ada yang lagi ngejar Anda kok, tidak ada yang buru-buru Anda. Yang penting apa, Anda itu hidup dalam kondisi tenang, damai, pikiran Anda bisa kreatif, dan Anda bisa cari duit dengan enak ya. Jadi beli tanah dulu. Kalau belum bisa beli tanah, ngumpulin tabungan dulu, belikan emas ya kan. Setelah beli emas, beli tanah ya. Setelah beli tanah, dibangun pelan-pelan. Posisinya Anda masih ngontrak ini, Anda bangun pelan-pelan. Misalkan dibangun dulu pondasinya, dibangun dulu lantainya, ruang tamu sama kamar satu, habis itu tambahin lagi satu kamar satu, tambahin dapur, pelan-pelan. Insya Allah itu nanti akan jadi sebuah rumah. Nah ketika udah jadi, siap ditempati, barulah Anda pindah dari kontrakan ke rumah baru ini ya. Artinya ini menurut saya lebih nyaman, lebih berkah gitu loh, daripada Anda memaksakan diri ya. Banyak orang itu argumennya gini, tapi mas ini kan angsurannya cuma segini gitu. Kalau saya KPR angsurannya cuma segini, gaji saya ini insya Allah mampulah untuk bayar KPR itu per bulan segitu. Nah sekali lagi saya bilang, itu adalah rencana Anda.
Setuju ya? Itu adalah rencana kamu, itu adalah rencana Anda, rencana manusia, rencana kita lah. Bisa jadi rencana Allah beda. Karena dalam konteksnya, dalam ayat Al-Qur'annya aja udah kalau riba itu berperang sama Allah gitu. Walaupun mungkin gajianmu cukup untuk bayar KPR, atau mungkin mudah lah buat bayar KPR. Tetapi bisa jadi nanti terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Setuju ya? Tidak kita duga. Makanya itu, daripada was-was, mending lebih baik tenang dulu, slow dulu. Nah, kalau punya rumah dan Anda sudah punya pasangan, hendaknya sama pasangan Anda ini didiskusikan. Gini bun, gini mah, gini pak, gini ya, gitu ya. Ngobrol tentang proyeksi penyelarasan impian ini ya. Jadi Anda harus punya impian yang diselaraskan dengan istri Anda atau pasangan Anda. Saya pernah jelaskan ini di tema Sepasang Bidadari. Ya, Anda searching aja di YouTube ya, Sepasang Bidadari Yayang gitu ya. Insya Allah nanti akan ketemu videonya. Ini harus selaras ya. Contoh mobil, yang satu pingin merah, yang satu warna hitam. Ini susah terwujud karena tidak sinkron. Oke, aku pengen merah, ya udah merah aja. Rumah pun juga begitu. Jadi harus kesepakatannya gini. Kalau ditanya, loh, kenapa nggak KPR aja? Jawabannya takut sama Allah. Itu ya, kepingin hidup berkah, kepingin hidup aman, damai, nyaman. Nah, kenapa nggak KPR? Mending kontrak aja ya, karena saya takut sama Allah. Udah. Insya Allah, saya doakan semoga teman-teman segera terwujud semuanya, impian-impiannya, dreamnya ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke? Have a nice day and good luck. Salam laris manis.